mewaspadai lingkungan, keamanan lingkungan harus kita jaga dengan doa dan juga dengan usaha. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak membuat aman lingkungan kita. Jadi sebab itu kita harus waspada dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang perlu kita panjatkan, doa agar lingkungan kita tetap aman adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Atau kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kalimat Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Atau membaca surat An-Nas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi lingkungan kita, keluarga kita dari apa? Yaitu dari ketidakkeamanan, tidak kenyamanan, tidak menyenangkan. Nah, ini. Jadi kita harus doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamatkan dari dan kita diselamatkan dari segala macam ketakutan, selamatkan dari segala macam kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur atas segala nikmatnya dengan cara mensyukuri nikmat Allah tersebut. Allah akan mendatangkan keamanan lingkungan kita. Allah akan mendatangkan kedamaian pada lingkungan kita. Tanpa adanya rasa syukur ini akan membuat manusia semakin jauh dari pengamanan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keamanan yang kita rasakan adalah merupakan nikmat yang Allah berikan. Wa amanahum min khauf. Aku beri keamanan mereka dari rasa ketakutan, dari rasa kegelisahan, dari rasa ketidaknyamanan menjadi sebuah kedamaian, keamanan, dan ketenangan dalam hidupnya.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus tetap waspada dalam menjaga keamanan lingkungan daripada hal-hal yang kurang baik seperti nongkrong di malam hari dengan tidak memiliki tujuan untuk keamanan lingkungan, kemudian bergadang tanpa arah yang jelas, ini hal-hal yang perlu kita waspadai. Ketika ada seorang memasuki kampung kita atau lingkungan kita, orang baru tersebut duduk dan memperhatikan alam sekelilingnya serta memperhatikan kondisi di lingkungan di mana tempat kita tinggal, maka kita harus mewaspadai orang tersebut. Jangan sampai terjadi sebuah kejahatan yang pada akhirnya merugikan pada diri kita dan masyarakat karena kita kurang waspada. Kewaspadaan ini harus diasah terus dan dijaga agar jangan sampai hilang. Karena kewaspadaan ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Dan jika hambanya itu mampu mensyukuri, maka sifat kewaspadaan itu tidak akan dicabut. Bahkan akan diberikan kewaspadaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewaspadaan dengan kecurigaan itu berbeda, karena kecurigaan itu tidak berdasarkan, sedangkan kewaspadaan adalah berdasarkan adanya perilaku begini, maka kita harus waspada. Kewaspadaan harus kita jaga. Seperti adanya orang sedang menunggu seseorang, namun kita tidak tahu siapa yang ditunggu. Kenapa dari tadi dia duduk di situ saja? Karena hal itu kita tidak mengetahui motif dari orang tersebut. Kenapa orang tersebut duduk di situ? Maka kita perlu mewaspadai. Mewaspadai adalah sebuah sifat yang baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk
yang bisa saja dilakukan oleh orang yang tidak kita kenal atau orang baru. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling sangat dianjurkan adalah waspada terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro," jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kewaspadaan kita terhadap adanya siksa neraka, jangan sampai diri kita dan keluarga kita masuk ke dalam neraka, ini penting. Dan harus kita tetap menjaganya agar kita jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kewaspadaan ini harus senantiasa ditanamkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Waspada agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka adalah sebuah kewaspadaan mendasar yang harus dimiliki setiap muslim, setiap keluarga muslim. Lebih-lebih oleh seorang kepala rumah tangga, kemudian dilanjutkan kepada anggota keluarga tersebut, agar kewaspadaan tersebut memberikan pengaruh positif dalam berperilaku, dalam bertindak menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan bahwa kita harus waspada. Karena apa? Karena siksa neraka itu sangatlah pedih. Ketika kulitnya tergosong diganti dengan kulit yang baru lagi, supaya bisa merasakan pedihnya siksaan tersebut. Oleh karena itu kita harus waspada, jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang menyebabkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya berbuat hal-hal yang membuat keamanan diri kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya kita menjerumuskan diri ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah pada diri kita sendiri, waspadalah terhadap keluarga kita, dan waspadalah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Keselamatan ini lahir dari kewaspadaan. Kewaspadaan ini harus dimiliki setiap muslim. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kewaspadaan berarti keimanannya lemah. Keimanannya lemah harus diperbaharui dengan apa? Dengan ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.